setelah itu sudah jam 11 saya mau pergi ke masjid. Saya bilang ke Mas Imam, kamu mau ke masjid? Iya. Sudah, kamu sembahyang di sini, jangan ke masjid. Kamu sudah tidak enak badan, udah di sini aja. Nanti takut misalkan orang. Sini aja dia. Angkat saya ke masjid. Habis turun masjid, saya lihat kulkas di masjid itu ada agar-agar. Makan saya satu dulu. Lalu saya ingat Mas Imam, ngambil satu, saya bawa pulang. Dikasih sama Mas Imam. Bilang sama ini, Bandi, ini nanti kasih sama Mas Imam, biar ada barokahnya masjid, makan, suruh makan. Tapi awas jangan kocar kacir sambil goyang saya. Langsung dia bangun langsung. Lalu langsung nanya, itu apa Bul? Anu ya? Surkoyo ya? Bukan. Apa agar-agar rumput laut. Ya, dari apa? Saya langsung nyebut rumput laut. Oh iya, dimakan. Tinggal sedikit cuma itu. Iya. Enggak ada sedikit. Senang ya. Dimakan lalu sudah dimakan. Dia kencing. Dia kencing, saya apa tuh? Enggak, di apa tuh? Torok ya, Pak? Diikutin sama saya. Diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya ngumpul-ngumpul dengan kerabat, saudara dan juga teman-teman dekatnya almarhum Imam S. Arifin. Kita sangat berduka dan juga sangat kehilangan dengan penyanyi dangdut legendaris kita yang juga namanya sudah terkenal sampai Asia. Ya Pak ya. Di sini sudah lengkap semua. Kita akan tanya-tanya di sini kepada rekan-rekan sejawat atau teman-teman baik dari almarhum yang dengan harapan tidak ada simpang siur lagi berita-beritanya yang banyak simpang siur berita baik di YouTube maupun media, sehingga ini untuk memperjelas bahwasannya almarhum Imam ini adalah orang-orang baik. Dan semoga beliau ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah dengan tempat yang mulia bersama dengan para aulia, bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena saya yakin beliau itu adalah termasuk tingkatan yang baik. Dan di sini saya coba juga bertanya dulu kepada sejarahnya almarhum. Sejarah almarhum ini pertama sekalinya meniti karir untuk sebagai penyanyi, dan ternyata tidak mudah ya. Tapi ada seorang yang membawanya, yaitu namanya Pak Sinten Pak Saad. Ini coba kita tanya ya dengan Pak Saad. Maaf ya Pak, kira-kira Bapak kenal baik dengan Imam ya Pak? Kenal baik dengan Imam. Jadi terus maaf kita ke tengah ya Pak ya, maaf ya. Supaya ini kameranya juga supaya jelas. Ini dengan Pak Saad. Ini beliau adalah Pak. Mungkin saya daripada salah untuk nyampaikan, kita lu bagus tanya sendiri. Nama Bapak siapa Pak? Pak Sahar. Pak Sahar. Alamat di mana Pak? Kaliangat. Berarti sama dengan Mas Imam berarti. Ya. Terus bagaimana Pak ceritanya karirnya Mas Imam dulunya? Pertama sekali saya dengar Bapak katanya membawa ke Jakarta. Betul. Saya ada di Jakarta. Imam S. Arifin ke Jakarta tahun 88. Terus hubungan Bapak dengan Mas Imam bagaimana Pak? Baik. Ada hubungan saudara atau bagaimana? Masih keluarga. Oh, masih keluarga ya. Jadi pertama keluarga. sekali bagaimana sejarahnya Pak? Mas Imam itu bisa rekaman itu. Mungkin ada trik pertama sekali yang Bapak gunakan untuk bahwasanya membawa Imam ke Jakarta supaya dia bisa menjadi penyanyi yang tenang sampai dengan akhir hayatnya. Awalnya ya saya ngundang Migi Z waktu hajatan saya. Setelah itu Imam S. Arifin nyumbang lagu. Terus dikasih saran sama Migi Z untuk ikut festival karaoke di Proyek Senen.
Oh, waktu itu memang ada festival juga Pak. Jadi Betul. beliau itu untuk jadi penyanyi itu memang melalui seleksi yang ketat ya Pak ya. Betul. Iya. Betul. Akhirnya juara 1. Oh, juara 1. Juara 1. Terus langsung masuk rekaman. Ya. Waktu itu Bapak masih ingat nggak lagu apa dinyanyikan? Wah, atau ingat? lupa. Sudah terlalu lama ya. Tapi sebelum di Jakarta Mas Imam, di daerah bahkan di Jawa Timur tingkat provinsi sudah beberapa kali sudah Wah, menjuarai menjuarai juga. juara Raja Dangdut juga, pop singer. Tapi saya dengar-dengar itu almarhum juga sebenarnya dulunya itu bukan penyanyi dangdut. Bukan, Apa betul? dari pop singer. Dari Oh, pop singer. Jadi dari pop singer dari juara dulu. Benar. Sering juara. Oh, sering juara. Pop singer, dangdut, bahkan jadi penyanyinya kalau di sini Al-Badar gitu. Kalau Al-Badar seperti Indonesia itu kayak kalau di Jawa semacam ketoprak. Oh, jadi perjuangannya memang sangat berat dulu ya. Jadi seleksinya sangat ketat dan juga sudah juara lomba-lomba baik lomba lagu pop singer maupun lagu dangdut. Dan ternyata Bapak yang membawanya ke Jakarta pada saat itu setelah di Jakarta tinggal di mana Pak? Nah, terus ya pindah di Gading Gria. Ya, habis di Gading Gria. Yang terakhir di Gading Gria lah itu. Oh ya, jadi waktu itu memang almarhum tuh bersama Bapak waktu pertama sekali ke Jakarta ya. Bukan, duluan saya. Oh, duluan Dia Bapak. langsung ke rumah saya dia. Oh gitu ya. Jadi Bapak yang membawa dia ke sana ya. Istilahnya karir pertamanya adalah melalui Pak Sahar. Nah, jadi demikian bahwasanya sejarahnya untuk almarhum untuk tenornya sebagai penyanyi dangdut ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi menurut saya bahwasanya Mas Imam itu memang tenornya adalah tenor dari memang suaranya bagus dan juga penghayatannya bagus. Ini terbukti dari lomba-lomba yang dilaksanakan dan dia juara. Dan berikutnya kita coba untuk sejarah sekolahnya gimana dulu. Ada yang tahu nggak sekolahnya di mana? Di SMA 1 Sumeneb. SMA 1 Sumeneb ya. Dan memang waktu itu sudah senang nyanyi ya. Sudah senang nyanyi ya. Jadi gitu perjuangannya almarhum memang untuk jadi seorang penyanyi dangdut terkenal se-Asia ya, saya katakan Asia karena Malaysia juga banyak senang dengan lagu-lagunya almarhum Imam S. Arifin. Dan berikutnya saya mendengar juga ada di sini juga bersama saya ini orang tua angkat ya. Ya. Orang tua angkat dan juga mertua dari almarhum Imam S. Arifin. Ini adalah mertua yang dari istri pertama. Ya. Jadi banyak berita yang mengatakan bahwasanya istri pertamanya almarhum itu tidak tahu di mana dan ternyata adalah mertuanya adalah ini dengan Pak siapa Ya, Pak? Pak Sumardi. Pak Sumardi. Iya. Istri pertama itu namanya siapa Pak? Rustiana. Rustia itu anak Bapak ya. Ya. Dan punya anak berapa Pak saat itu dengan Mas Imam? Satu. Ya. Enggak, maksud saya dengan istri pertama yang itu anaknya satu yang kecil masih di Jakarta, masih kecil sekian biaya itu. jadi maksudnya Pak itu kita belum kenalan Pak siapa Pak? Bapak Sumardi. Bapak Sumardi, maksudnya Bapak Sumardi adalah mertua dari istri pertamanya almarhum. Yang anak pertamanya dari almarhum adalah lahir di Sumeneb, lahir di Madura, Ya. dan juga anak yang kedua lahirnya Di di Jakarta. Jadi namanya siapa yang lahir di Madura Pak? Indra. Yang di Jakarta? Itu. Ya. Jadi anak almarhum itu adalah dua. Dari sudah jelas ya bahwasanya Imam S. Arifin memang pernah diwawancarai di TV juga bahwasanya Imam itu dah sebelum nikah dengan Nana Mardiana sudah pernah punya istri dan ternyata bapak adalah sebagai mertua bapaknya dari istrinya. Perlu diperjelas dulu Mas, perlu diperjelas. Mungkin ada yang lebih jelas lagi ya. Biar lebih jelas, mungkin kejelasannya agak grogi. Mas Imam di Jakarta itu sudah punya anak satu, kemudian mengadu nasib ke Jakarta dengan bekal sudah punya prestasi menggondol beberapa juara.
bahkan Jawa Timur, bahkan Mas Imam sendiri yang kita sudah 7 kali berturut-turut menjuarai tingkat provinsi, baik pop singer atau juga dangdut gitu. Setelah itu mengadu nasib di Jakarta menuju tempatnya Bapak Sahal. Oh, jadi beliau itu menyanyikan lagu Jandaku yang terkenal dia itu dulu pertama saya dengar ya. Jadi menyanyikan lagu Jandaku itu sudah punya istri. Sudah. Dia sudah punya anak 1. Oh, demikian ya. Sudah Jadi- 2. Oh, Janda sudah 2 Belum tapi jadi penyanyi top, masih mau mengadu nasib. Di sini sudah ada anak ya. Namanya Laki-laki, Indra. Indra. Terus Indra di di Jakarta. lahir lagi anak kedua. Masih Oh, namanya iya, itu. iya. Namanya. Jadi dari istri pertama itu punya anak 2. Oh, Indra sama Resti cuma panggilannya ya. Jadi yang pertama laki, Kedua kedua perempuan. Dan sekarang sudah nikah semua. Sudah. Oh, sudah dan punya anak. Belum, yang Indra belum. Yang Indra Oh, Indra belum. belum. Kalau Yaya sudah. Ya sudah punya anak berapa? 2. 2. Jadi almarhum sudah punya cucu berarti ya. Iya. Cucu 2 ya. Jadi untuk kejelasannya dari istri pertamanya almarhum Imam S. Arifin, Bapak mungkin kenal lama dengan Imam S. Arifin ya? Ya lama di rumah juga gitu. Di rumah ya. Dari bawah. Jadi sangat setuju dengan Iya setuju. anak Bapak dinikahi Iya. sama Imam S. Arifin. Iya sangat setuju. Sangat setuju ya. Iya. Itu alamatnya di mana waktu Bapak itu? Di Kampung Keramat. Keramat, berarti berdekatan dengan almarhum. Iya dekat kok. Itu tambangan kan. Oh, berarti Itu tambangan. tambangan. 500 meter. Ada berapa 100 kilo? meter lah Ada dari 100 sini. meter. Iya. Oh, jadi sangat jelas ya bahwasanya istri Iya, pertamanya almarhum Imam itu adalah orang yang sangat dia kenal. Iya iya. Ya. Iya. Ya Pak, dekat ya Pak ya. Dekat kok. Jadi memang benar-benar istri pertama adalah orang baik. Iya iya. Ya, semoga juga sudah meninggal juga Pak. Sudah Ya, meninggal. semoga juga arwah beliau almarhumah dilapangkan dalam kuburnya ya, dimasukkan dalam surga Allah. Iya, amin. Ya Rabbal alamin. Enggak, Jadi dengan perjalanan perkenalannya dulu. Mas almarhum Imam S. Arifin dengan Mbak siapa tadi Pak namanya? Rustiana. Rustiana, ya istri yang pertama Iya ya. yang pertama. Istri pertama dan beliau itu saat itu belum sebagai penyanyi dangdut terkenal. Belum. Dan saat itu tapi beliau sudah tinggal di Jakarta. Iya. Sudah tinggal di mana Pak? Di rumahnya Pak siapa? Pak ditinggal tempat Bapak ya katanya. Ya. Jadi sebelum beliau terkenal sudah tinggal tempat Bapak ya. Betul. Dengan istri pertamanya. Iya. Jadi sudah jelas ya di sini ya. Jadi kalau ada pertanyaan rekan-rekan masalah istri pertamanya adalah tetangga beliau dan juga tinggal di Jakarta di rumahnya Pak Sahal, dan juga Pak Sahal ini juga dulu terkenal di Jakarta karena beliau itu sebagai kerja di mana dulu Pak? Di KPLP. Oh KPLP Pelabuhan Tanjung Priok ya. Tanjung Priok. Oh jadi memang beliau ini juga sebagai orang tua angkatnya almarhum ya, almarhum Imam S. Arifin. Pak Sahal ini juga yang mengorbitkan beliau sehingga beliau jadi terkenal seperti sekarang ini. Jadi rekan-rekan tadi kita setelah mendengarkan informasi masalah istri pertamanya almarhum sehingga sudah ada kejelasan. Dan beliau itu di Sumeneb itu memakan waktu hanya 27 hari ya Pak? 27 hari. 27 hari. 27 hari. Itu 27 hari bersama dengan siapa Pak kesininya? Dengan saya, Naik apa kesini Pak? Pahala Kencana. Memang benar-benar seorang artis yang sangat ini ya, rendah hati ya. Jadi tidak bermewah-mewah dengan Bapak Sahal naik bis ya Pak. Ya, bis Pahala Kencana. Pahala Kencana. Tanggal 20 November. Itu langsung Pahala Kencana Jakarta langsung Sumeneb. Ya. Jadi rekan-rekan nanti kalau ada acara haul misalnya ya, kalau dari Jakarta bisa langsung Pahala Kencana atau banyak bis yang langsung ke Sumeneb. Ya Pak ya? Ya, Banyak bis. banyak. Ya, Banyak. langsung. Karena saya juga baru kali ini ke Sumeneb dan juga ternyata bis ada 24 jam di sini di Sumeneb. Iya. Ya, kendaraan ada. Jadi rencana keberangkatannya ke Madura itu Pak, siapa yang merencanakan? Saya Oh, Bapak yang ngajak. ke suruh sini? silaturahmi ziarah ke kuburan ibu sama bapaknya. Jadi selama kan Bapak kan tahu ya, selama beliau itu sebagai artis terkenal di Jakarta dan juga papan atas ya menurut saya, itu beliau belum pernah pulang ke Madura.
jarang pulang. Jarang pulang. Baru kali terakhir kemarin. Iya, kemarin. Saya juga mendengar kemarin waktu pemakamannya rekan-rekan itu sampai beliau tidak tahu ya makam orang tuanya ya. Iya. Karena terlalu lamanya nggak pulang ke Madura. Jadi inilah menurut saya bahwasanya beliau itu adalah husnul khotimah, di mana bahwasanya beliau ditunjukkan oleh Allah untuk berdampingan langsung dengan makam ibunya. Jadi kira-kira ada yang disampaikan Pak waktu jalan perjalanan itu? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik-baik saja ya. Baik-baik Sehat saja, ya. sehat. Karena di perjalanan kan jauh tuh Pak. Ya. Jakarta menuju Sehat. sana berapa Sehat. jam itu Pak? 14 jam. 14 jam. Ya. Dan kondisi almarhum sehat. Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi selama di Sumeneb kira-kira beliau itu senangnya di mana Pak selama di Sumeneb? Iya, di tempat ini. Di tempat ini, di tempat Iya. yang kita mengadakan Iya, ini. betul. Tadi kita Betul. mengadakan ini Iya. tahlil ya. Iya. Tahlil rekan-rekan ini tadi malam ke-6 dan besok adalah malam yang ke-7. Jadi rekan-rekan yang kepingin untuk mendoakan arwah almarhum, besok silakan langsung datang ke rumah duka ya, Ya. di Jalan Beringin, Kaliangat. Kaliangat Timur, Kaliangat. Nanti Dusun Tambangan. langsung aja kalau tidak tahu alamatnya langsung aja ke pelabuhan. Ya, Pelabuhan Kaliangat. Kaliangat. Tanya di sana depan terminal Pelabuhan Kaliangat, di sanalah rumahnya Imam. Ya, Betul. silakan nanti yang mau takziah atau juga yang mau ziarah. Mudah transportasinya mudah. Dan di sinilah tempatnya berlama-lamanya selama 21 hari. 27 hari. 27 hari siang dan malam selalu bersama rekan-rekan yang ada di sini. Dan ini kebetulan adalah warung ya. Nanti kalau teman-teman di pelabuhan silakan Warung plus nanti musola. mampir ke warung Warung plus musola. plus musola. Ini Pak juga Rusdi. musola. Di rumahnya Pak Rusdi. Musti Musola Pak Rusdi itu ada kamar mandi 500 jualan. Ya, silakan ya. Ini boleh untuk umum karena ini musola, boleh untuk sholat. Dan juga di sinilah tempatnya imam untuk berlama-lama baik siang dan malam. Kita coba kenal dengan yang memiliki musola ini Pak. Sinten Pak? Pak siapa Pak? Rusdi. Pak Rusdi. Pak Rusdi kenal baik dengan almarhum. Ya kenal sekali karena memang asli sini. Dari kecil saya sudah tahu Imam Hasan itu seperti apa. Dan saya mendengar tadi rekaman-rekamannya Imam itu almarhum itu banyak sekali di sini. Dan juga yang edit adalah Pak Rusdi. Pak Rusdi ini juga punya YouTube saudara-saudara ya. Masih subscribe masih sedikit. Coba di subscribe yang banyak ya. Apa namanya YouTube-nya Pak? Imam Rusdi. Hah? Imam Rusdi. Ah, silakan masuk ke YouTube-nya Imam Rusdi ya. Imam Rusdi, semoga nanti ini bisa merupakan amal jariah bagi rekan-rekan dan juga Pak channelnya Imam Rusdi. Kemarin ada siaran langsung, ada sampai 4.000 orang dari malam ini yang nonton. Itu apa judulnya Pak? Mengenang Imam Esarifin. Mengenang Imam S. Arifin. Dan juga di sinilah dia tempatnya ya kemarin itu. Dan juga Mbak Nana juga sudah kesini saya dengar ya Pak ya kemarin ya. Dari para media juga sudah banyak yang tahu tempatnya Pak Rusdi ini. Ya Pak, kira-kira ada yang disampaikan Pak? Kenang-kenangan dengan almarhum. Soalnya teman, tadi kan diputar-putar lagunya almarhum. Bapak ini Pak Rusdi tidak kuat menahan air mata yang menetes. Coba mungkin kita bisa mendengarkan sedikit kisahnya selama di sini. Selama di sini Mas Imam itu ya siang dan malam ada banyak teman rekan-rekan di sini yang menemani kemanapun dia pergi, selalu ditemani, baik makan, keseharian apapun ada yang mengantar dan menemani. Selama di sini Mas Imam, apa ya istilahnya, kita merasa bangga karena Tidak ada sedikit pun kesombongan ya. Saya dengar tidak ada sedikit pun kesombongan dari almarhum itu, dan beliau siap untuk di sini di tempat terminal yang sekecil ini, dan juga dia nama sesuai dengan nama sebesarnya almarhum, tapi beliau senang di sini tempatnya Pak siapa tadi? Rusdi. Musolanya Pak Rusdi. Silakan Pak diteruskan kenang-kenangannya dengan almarhum. ya selama di sini memang disinilah tempatnya untuk istirahat, canda tawa, makan, minum. Terlebih lagi setelah
di saat-saat almarhum akan meninggalkan kita, ada rekaman lagu beliau sendiri almarhum yang sempat saya rekod. Ada 5 lagu yang itu merupakan lagu kenangan terakhir yang sangat mengharukan sekali. Insya Allah nanti bisa dilihat di channel YouTube saya. Channel YouTube apa tadi Pak? Imam Rusdi. Ya, jadi silakan rekan-rekan, rekaman terakhir dari almarhum ada di channel Imam Rusdi ya, jangan lupa subscribe ya, subscribe, komentari dan juga like ya, silakan. Dan untuk kesehariannya aktivitas Mas Imam mau kemana saja, ini ada rekan saya sendiri yang setiap saat selalu bersama beliau. Kemana saja beliau selalu ada, Pak Andi sama Pak Saiful sampai akhir hayatnya di sampingnya. Pak siapa itu Pak kira-kira yang selalu bersama dia dengan beliau? Yang paling dekat sekali sama Pak Saiful sama Pak Andi. Oh Pak Saiful ya, Pak Saiful yang mananya? Pak Saiful. Oh iya, ini Pak Saiful kemarin yang saya dengar itu di YouTube Baik Media ini, Pak Saiful juga ini ya, Pak. Kenalan dulu Pak Saiful. Ini namanya Pak Saiful, ini memang terkenal sekali yang kemarin memberitakan bahwasanya berpulangnya ke rahmatullah arwah almarhum Imam S. Arifin. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana sejarah ininya meninggalnya beliau, Pak. Oh, jadi gini ya, jam 10 itu kan ngeberi saya Mas Imamnya 10 hari Jumat. ya, hari Jumat 10 pagi hari jam Jumat. 10 pagi dia ngebel ke saya, Pul, iya bang, di mana kamu? Di rumah. Nah, kan saya bilang, mau apa ya, mau makan ya? Iya, samperin aku ya ke sini ya. Iya, tunggu sebentar. Saya samperin ke rumahnya. Nah, nyampe sana langsung gonceng saya, jalan tepat apa tuh? Pas di Indomaret itu saya kasih tahu, Bang, sekarang hari Jumat. Dia terkejut bilang gini, Astagfirullahaladzim, sekarang hari Jumat ya? Iya. Sudahlah, jangan pulang. Kalau mau ke masjid berangkat dari rumah saya saja, kata saya. Terus jalan ke rumah. Berhubung masakan belum jadi, saya nunggu di rumahnya Pak Andi. Tunggu di sini aja. Ya, rumah saya. Pak Sumardi. Pak Pak Sumardi dengan Pak Saiful ini bertetangga. Iya, Nah, dekatnya. dekatnya. Belum turun dari sepeda saya, itu bilang sama saya, aduh Pul, saya ngedrop lagi nih. Pegang sama saya, lalu turun saya dipapa sama saya ke teras. Teras itu kan ada kasurnya, disuruh rebahan sama saya. Duduk dia, ya duduk dulu, kalau enggak duduk senderan, kalau enggak senderan tiduran. Buka itu, apanya itu? Kopiah. Kopiahnya itu dibuka, tidur dia. Setelah tidur, dia enakan lagi, kalau ada seperempat jam itu enakan lagi, biasa lagi, canda. Saya bertiga, saya, Pandi, sama Mataki. 4 orang sama Mas Imam. Ya, 4 orang sama Mas Imam. Lalu saya tanya, mau makan? Iya. Apa ikannya, Bu? Ikan bandeng. Diapakan ikannya? Digoreng. Itu dibelah dua itu. Oh iya. Apa itu lauknya? Kuahnya itu maksudnya? Sayur asem. Apa itu? Sayur asem. Oh, jadi bandengnya di sayur asem. Enggak, digoreng. Oh, digoreng, dikasih Sayur kuah. asem. Sayur asem. Oh, enak gitu. Sayur asem ya? Enggak masuk kalau enggak. Sayur asem Nggak katanya. suka. Oh, nggak suka. Ya kalau enggak suka itu ada nasi uduk. Nasi uduk. Beli 2 saya. Ya nasi kuning aja itu. Nah, ngambil ke istri saya, diambilkan nasi uduk dan dibawakan sama itu bandengnya itu dimakan sama dagingnya itu, ayam itu dimakan sampai habis. Enak Pul katanya. Udah habis itu ya rokok-rokokan itu dulu, bicara-bicara sama adiknya
Telepon. video call sama Adanya Iin. siapa Di adanya? Jakarta. Oh, adanya Iin itu Ya. perlu kita terangkan sedikit bahwasanya almarhum Imam S. Arifin ada 3 yaitu keluarga ya. Yang pertama adalah Imam. Mas Imam yang pertama, yang kedua Iin. Mbak Iin, yang ketiga Gatot. Mas Gatot. Ya, Yang itu ada keempat, 3. Yang almarhum keempat almarhum Iwan. Oh, ada 4. Iya, Yang bilang bungsu. Batu Dodol. Oh iya, iya. Laki. Laki. Jadi satu keluarga 4 ternyata. Ya, jadi supaya tahu ya, mudah-mudahan nanti dari generasi atau saudara-saudara ada yang bisa mengorbitkan lagu-lagu dari Imam S. Arifin, atau juga kita mengharapkan ada warga dari Sumeneb, baik dari keluarga dan juga ada warga dari Sumeneb untuk mengembangkan kembali lagu-lagu Imam S. Arifin. Silakan dilanjutkan. Lalu canda-canda apa itu, saya bilang gini habis makan itu, bang ini aja kamu tinggal di sini aja, katanya saya. Ini sama Duda semua kan di sini kan, ada Jupri temannya juga di Jupri, Pak Andi, ada saya. Jadi rekan-rekan sekalian, teman-temannya sekolah itu banyak di sini yang ngumpul ya, teman waktu SMA dulu, sini ngumpul-ngumpul semua, dan juga dari Sumeneb datang ya. Ya, silakan ini. Tinggal di sini aja bang. Oh iya, saya kembali ke sini lagi ya, kembali ke tempat lama. Iya, loh ini kamar saya. Gitu. Oh, dulu sini di rumah Bapak berarti. Enggak, Oh, di rumah yang oh, di rumahnya mertua ya. Dia bilang, ini kamar saya berarti ya. Iya katanya saya. Itu. Terus jalan-jalan ngempel ke bayin itu tadi. Adiknya yang di Jakarta. Bicara-bicara, saya sambil nanya itu, Bayin, apa itu kalau minum obat itu gimana? Ya dicampur sama siapa? Air. Sama air. Oh, waktu itu Oh, masih iya. konsumsi obat ya? Iya. Oh iya. Iya. Lah itu dia bilang, Bayin bilang, Mam, aku pulang ke sana ya, biar nganu kamu. Oh, enggak usah, aku enak katanya. Sudah enakan sudah. Oh iya, uangnya ada. Dia bilang ke saya tapi guyon, bilang gini, sambil apa itu? Sambil guyon. Enggak ada, ya nanti tak kirimin. Itu. Kata Mas Imam. Ya, Katanya ini Bayin, adiknya. mau Oh, dikirimin. bayiin yang bilang mau kirimin uang. Iya. Udah. Kayak gitu. Apa itu? Setelah itu Jumatan. Enggak. Bilang apa itu? Apa itu yang mau mati katanya itu? Yo, bilang sama saya pulang ke asalnya ya iya memang asalnya di sini kamu, iya kan? Tapi kamu ya gimana kok bilang itu? Jangan dah, saya yang susah sama Saiful. Oh, saya hampir mati ya. Jangan takut. Takut mati ya saya ya. Saya Itu takut mati. bilangnya. Itu bukan sama saya. Enggak lah, harus yang gimana? Harus kamu sembuh di sini katanya saya. Ya enggak usah takut, nanti kalau mau mati mau apa lagi? Ya Lalu- begitulah kasih sayang mereka di sini dengan almarhumnya, sehingga mereka memperhatikan di rumah siapapun boleh tinggal ya, almarhum selama di Sumeneb ya. Lalu setelah itu sudah jam 11 saya mau pergi ke masjid. Saya Jumatan. bilang ke Mas Imam, kamu mau ke masjid? Iya. Sudah kamu sembahyang di sini, jangan ke masjid. Kamu sudah apa itu? Tidak enak badan, sudah di sini aja. Nanti takut misalkan orang. Sini aja dia. Angkat saya ke masjid. Habis turun masjid, saya lihat kulkas di masjid itu ada agar-agar. Makan saya satu dulu. Lalu saya ingat Mas Imam, ngambil satu, saya bawa pulang. Dikasih sama Mas Imam. Bilang sama ini, Pandi, ini nanti kasih sama Mas Imam, biar ada barokahnya masjid, makan, suruh makan. Tapi awas jangan kocar kacir sambil goyang saya. Langsung dia apa tuh? Bangun. Bangun langsung. Iya. Lalu Langsung dimakan. langsung Makan nanya, apa? itu apa Bul? Anu ya? Sirkoyo ya? Sirkoyo ya? Bukan. Rumput laut. Apa agar-agar? Agar rumput laut. Ya, dari apa? Saya langsung nyebut rumput laut. Oh iya, dimakan. Tinggal sedikit cuma itu. Iya. Enggak ada nyampe Sedikit. Ya, senang ya. Dimakan lalu sudah dimakan. Dia kencing. Dia kencing saya apa tuh? Enggak, di apa tuh? Torok ya, Pak? Diikutin. Diikutin sama saya. Ikutin. Di sana dikunci Bang, di sana aja Bang. Anu, Bang. Di sana.
akhirnya kok kotor ya enggak apa-apa sudah biar cuma buat ya Pak Andi nyusun juga Nggak usah lah. saya berhubung enggak makan lapar dari masjid saya makan dulu pulang. Pulang belum lama ditemenin Pak Andi. Makan saya, habis sudah makan saya, habis minum sudah makan, tidak pakai baju, ditelepon sama ini. Pul, kamu ke sini sekarang. Imam apa itu? Drop lagi. Langsung saya ke sana. lari. Ya itu sudah apa itu sudah Kamu harus menahan stop. sakit itu. Imam harus stop, katanya saya. Di apa itu di apa yang menjadi Diketokin ke itu. bukan dulu itu. Jadi pada saat itu almarhum itu sudah mengucap, istilahnya sudah Allah gitu bukan ya. itu dulu. Saya niat Isya. Jadi pada saat almarhum sudah drop, beliau itu tidak terlepas dari berzikir, ya, menyebut asma Allah. Inilah salah satu ciri-ciri orang yang husnul khotimah. Ini bisa dibuktikan keterangan dari Pak Saiful. Gimana Lalu tuh? saya dipanggil sama Pak Andi, langsung saya ke sana. Masih mau drop, saya langsung ke sana. Langsung saya ketukan ke kupingnya. La ilaha illallah, la ilaha, terus saya bilang alhamdulillah dia zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai akhir hayatnya. Itu. Semoga husnul khotimah Ya, amin. ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin. Ini kita semua sebagai saksi bahwasanya arwah almarhum itu memang tempat yang mulia. Ya, semoga demikian ya. Jadi pada saat berita yang di media itu katanya dibawa ke rumah sakit itu tidak benar. Jadi tidak benar. Ya, mungkin karena saat itu beritanya sangat cepat sekali, orang kaget ya, kok begitu cepatnya meninggal dunia artis kesayangan banyak orang, sehingga pada saat itu beritanya sakit akan dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata sakitnya dengan Belum sempat berzikir dibawa ke rumah ya, sakit meninggalnya itu dengan banyak berzikir, dengan menyebut nama asma Allah, dan juga dituntun oleh Mas Saiful ya bersama Iya, Pak benar. Andi. Iya, Pak Andi. Jadi ada kesimpang siuran beritanya itu tadi yang masalah dengan berita yang sangat mendadak, bahwasanya antara rumahnya almarhum dengan rumahnya Bapak Andi. Pak Andi, Seperti mantan mertua, ini ternyatanya ada jarak sehingga perlu menggunakan ambulan. ya, Jadi sebenarnya ambulan itu adalah untuk mengantar dari rumah saya Mas Andi ke rumahnya Mas Imam. Ya. Demikian ya Pak ya. Iya. Mungkin ya untuk kejelasannya demikian ya. Iya, Nah, jadi yang sebenarnya adalah bukan ke rumah sakit, Bukan. tapi untuk memindahkan dari Rumahnya Pak Andi ke Pak rumahnya Andi masing-masing. ke rumahnya rumahnya Mas masing-masing Imam sendiri. sendiri. Ya demikian ya. Jadi untuk ada kira-kira yang mau ditambahkan lagi Pak? nggak ada. Jadi kita benar-benar tahu bahwasanya beliau itu ada benar-benar baik meninggalnya husnul khotimah. Baik, Ya. seperti orang tidur itu. Seperti orang tidur Iya. ya. Jadi keseharian beliau adalah berlama-lama di musola ini ya. Musola ini memang digunakan untuk para jamaah yang akan ziarah ke makam Syekh Yusuf di seberang sana ya, Kaliangan. Talango itu banyak, dan banyak yang menggunakan tempat ini untuk sholat, dan ini banyak karomahnya tempat ini, dan disinilah almarhum melaksanakan sholat ya Pak ya. Kira-kira ada yang disampaikan Pak? Saya dengar-dengar kan selama di sini ada yang sholatnya di sini, setelah itu apa yang kira-kira Bapak mau sampaikan? Ya, selama di tempatnya Pak Rusdi, warung plus ada musolanya, beliau selalu mengerjakan sholatnya di sini untuk menyatu dengan yang kuasa, dan tiap hari juga sama teman-teman itu beliau selalu mengingatkan untuk sholat, untuk beribadah. Benar, kita merasa kehilangan, terutama sahabat-sahabat yang di sini, petua-petua dari beliau untuk selalu ingat dan dekat dengan Allah setelah sholat, bermunajat, dan ada sajadah itu yang sering dipakai beliau. Kemarin juga
sempat Mbak Nana Mardiana. Oh, banana Tempat ambil. ini Oh. apa yang dipakai Mas Imam senjata merah itu sampai dibuat kenang-kenangan untuk dibawa ke Jakarta sebagai kenangan terakhir sama Mas Imam. Begitu sayangnya Mas Nana, Mbak Nana sama ya almarhum. Jadi semua kita sayang dengan almarhum ya. Ya, jadi sholatnya di sini dan sajadahnya dibawa sama Mbak Nana. Mbak Nana ke Jakarta. Setelah sholat, setelah istirahat, pengen istirahat berbahan di sini dan selalu menanyakan yang namanya Bapak Salam untuk minta tolong dipijat. Oh, Pak Salam itu bisa mijet ya? Iya. Oh, jadi Pak Salam yang mana itu Pak Salam? Oh, ini Pak Salam. Oh ya Pak Salam. Pak Salam sayang banget sama almarhum ya Pak. Banget sama Imam Arifin. Iya Pak. Jadi Bapak sering untuk mijet ya Pak? Ya sering. Tiap malam. Tiap malam. Tiap malam. Bapak ikhlas ya? Isma. Ya, saya sangat sayang dengan dia Pak ya. Sayang. Anggap seperti saudara dan seperti anak sendiri Pak. Iya. Iya, karena beliau itu memang kondisinya seperti itu dan Bapak yang mijetnya ya. Iya. Tiap malam. Ada mau disampaikan untuk para pemirsa Pak? Ya, semoga Khotimah ya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah ya Pak ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi Bapak ini berjuang untuk kesembuhannya almarhum Mas Imam dulunya ya, supaya bisa berkarya kembali. Iya Pak. Di sini juga ada bersama saya ini yang saksi ya pada saat pemakaman ya. Bapak ini juga seperti tetangga dari Mas almarhum Imam S. Arifin. Pak, siapa namanya? Pak Ipung. Bagaimana Pak ceritanya Pak pada saat pemakaman? Mas Imam itu meninggal pada hari Jumat pukul 2 ya. Setengah dua ya. Jam 1 lewat dan prosesi pemakamannya hari Sabtu ya. Jam setengah satu. Yang menyolatkan Mas Imam itu sangat banyak. Kira-kira kalau tidak salah itu 100 orang lebih. Dan rata-rata yang menyalatkan Mas Imam itu orang-orang terdekat dan kerabatnya, kerabat-kerabat terdekat serta para sahabat-sahabatnya. Dan saya dengar juga banyak kiai yang datang ya. Iya. Para habaib juga di sini banyak habaib dan para kiai. Moga doa-doa beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Relawan. Di saat prosesi pemakamannya Mas Imam itu yang melayat itu ribuan manusia. Saya bilang itu lautan manusia karena memang dari banyaknya pelayat yang hadir waktu itu mengantar jenazah Mas Imam sampai ke pemakaman. Kebetulan waktu itu cuaca Panas. sangat terang. Saat mengantar jenazah ke pemakaman sangat terang sekali. Dan di saat prosesi pemakaman penguburan saat jenazah mau dimasukkan ke liang lahat itu gerimis, turun gerimis, mendung sekali. Jadi saya pikir Allah itu meridhoi. Allah itu meridhoi jenazah Imam itu, Mas Imam itu diterima di sisinya. Insyaallah. Amin amin amin. Saya doakan semoga husnul khotimah. Semoga Mas Imam itu diterima di sisinya. Amin amin. Saya merasa sangat bangga menjadi tetangga Mas Imam karena itu anak kampung yang menjadi kebanggaan. Apalagi saya tangga. Jadi kalau teman-teman nanya, "Bung, kamu di mana rumahnya?" Saya dekatnya penyanyi Mas Imam Arifin. Oh, itu artis terkenal itu. Iya. Jadi saya merasa sangat bangga sekali. Begitu. Jadi tadi saya mendengar itu gerimis Iya. pada saat setelah masukkan dalam liang lahat dan ditimbun Jenazah, ya. jenazahnya.
hujan. Bagaimana reaksi gerimis ya? Gerimis. Tiba-tiba mendung datang ya, mendung. Menaungi Mas Imam lah. Menaungi, jadi Sembari ada gerimis. ada gerimis sedikit kecil-kecil, Ya, tapi kira-kira warga beranjak nggak dari tempatnya? Tidak, Warga itu merasa sangat bersemangat sekali menyaksikan, mengikuti prosesi pemakaman Mas Imam. Karena di saat-saat terakhir, kapan lagi saya akan, mungkin persepsinya begini, kapan lagi saya akan menyaksikan Iya. pemakaman seorang yang menjadi kebanggaan kita semua. Iya. Jadi tidak ada yang beranjak dari Tidak tempatnya ada yang walaupun beranjak gerimis sama sekali. ya. Karena itu gerimis adalah gerimis barokah, gerimis yang dari surga ya. Betul. Semoga demikian, amin. Amin. Dan kita bertemu juga dengan Pak yang selalu menemani Pak Anto ya. Pak Anto juga tinggal di sini juga. Iya. Ada kesan-kesan kenang-kenangan dengan beliau kira-kira? Hah? Waktu itu kan kalau Bang Saipul nggak bisa, saya yang mengatakan Bang hilangin dasar. Oh, selalu Itu setia ya. bedanya, Pak. Oh, jadi Bapak naik bawa beca. Iya, Coba, jadi Bapak bawa beca. Jadi Mas Imam bawa naik beca. Iya. Waduh, begitu mulianya seorang. Bahkan Mbak Nana juga kalau itu naik beda saya ke sini ke rumahnya Mas Imam. Coba sebentar ya, kita lihat beca yang dulu bentar ya. Jadi gini ya, rekan-rekan, inilah becak yang selalu digunakan oleh almarhum Imam itu menggunakan transportasi di Sumeneb ini tidak seperti di Jakarta. Kalau di Jakarta ada Grab, ada Gojek, tapi di sini dia memanfaatkan rekan-rekannya yang dulu bersama-sama berjuang di Sumeneb menggunakan becak. Becak Pak siapa tadi? Pak Anto. Jadi banyak sejarah yang menggunakan becak. Yang pertama ya, misalnya beliau itu mengadakan kondisi badannya tidak enak, dia misalnya Mas Saipul dan yang lain tidak ada, dia menggunakan becak. Itu begitu mulia dan rendah hatinya beliau selama di Sumeneb, dan tidak ada keluhan sedikit pun dengan menggunakan becak. Beliau tidak malu ya, tidak ada rasa malu ya. Bahkan Pak. saya yang ngomong sendiri, sampai nggak malu, Pak. Berteman dengan saya tukang becak. Apa jawabannya? Itu. Biasa aja gitu. Biasa aja ya, jadi jangan senang ya. Dan malah kalau beliau itu ada rasa habis sholat subuh ya, saya mendengar setiap hari sholat subuh dia tuh jalan-jalan untuk melaksanakan kesembuhan. Karena tuntutan dari seluruh banyak pemirsa penggemarnya Iman S. Arifin agar supaya berkarya kembali, baik dari rekan-rekan umum maupun para artis, beliau berusaha untuk kesehatannya. Sehingga setelah sholat subuh beliau jalan. Mungkinan sangat jalan semangatnya terlalu jauh ya perjalanannya, dan beliau capek pasti nelfon Bapak ya untuk Estafet dia, Pak. Sampai 100 meter. Besokan harinya itu 1 kilo gitu. Jadi terlalu capek. Rantai. Kalau dia capek ada keluhan manggil Bapak. Ya demikian ya. Mungkin ada juga yang mau disampaikan Pak, mungkin Pak, masalah katanya kalau paket juga, paketnya gimana? Melalui pakai becak juga? Oh, paket itu mobil saya dulu ya, mobil saya. Lalu diantar ke sana ke bis itu, ambil paket itu. Nggak usah bilang apa caktor itu, nggak usah minta apa saya. Sudah saya bayar sudah caktornya. Sama siapa, Mas? Sama Tonto itu. Ya, kalau gitu tampil Tonto itu, biar sama saya ada perjalanan. Jadi naik becak ya. Lalu dia ikut, pantau juga langsung, saya sendirian ke sini. Oh jadi Pak Imannya ikut naik becak. Oh iya iya. Jadi beliau tuh sangat rendah hati. Jadi tidak ada rasa malu pun ataupun rasa gengsi untuk naik becak ya. Ya, jadi sudah wajarlah kalau beliau itu kita doakan supaya bersama dengan orang-orang aulia ya, ditempatkan yang mulia di sisi Allah dan juga husnul khotimah. Dan juga di sini ada usaha rekan-rekan ya untuk melaksanakan haul. Iya, saya dengar-dengar untuk melaksanakan haul. Gimana Pak kira-kira? Kapan pelaksanaannya? Jadi rekan-rekan sekalian, perlu kiranya kita mendengarkan sedikit dari rencana rekan-rekan yang selalu bersama arwah almarhum
Imam S. Arifin. Kita boleh dengar sedikit dari Pak siapa Pak kira? Pak Saiful. Pak Dipanggil Ipung. Pak Ipung, Pak Saiful juga yang selalu menemani beliau ya. Dan juga saya dengar suaranya bagus ya. bisa menirukan suara Imam S. Arifin kayaknya. Banyak kenangan-kenangan beliau yang juga pernah ke studio di Jakarta dengan almarhum ya Pak Ipung ya. Ya, silakan Pak. Gimana kira-kira hallnya gimana kira-kira? Kami rekan-rekan sahabat-sahabat yang ada di kampung halamannya itu merasa bangga kepada almarhum. Selama berada di kampung halaman selama 27 hari, beliau benar-benar bertafakur, benar-benar menyatu dan memberikan petua-petua untuk selalu ingat kepada Allah, kepada sahabat-sahabat dan rekan-rekan itu. Dan kami juga sahabat-sahabat ini bersama-sama merenung, baru sadar kalau banyak karya-karya beliau ternyata memuja yang kuasa, Sang Pencipta. Cuman orang umum kebanyakannya larinya ke asmara dan percintaan. Luar biasa Mas Imam, kalau menurut kami sahabat-sahabat yang tiap hari bersama, merupakan karomah hidayah dari Allah. Mas Imam ini adalah sosok aulia, pantas sebagai waliullah. Karena apa? Selain memberikan petua-petua, mengajarkan kami juga untuk selalu dekat dengan Allah. Makanya teman-teman ini berantusias biar Mas Imam tetap selalu dikenang. Kita akan mengadakan hall untuk memberkati Mas Imam S. Arifin. Seperti itu. Ya, semoga terlaksana ya. Ini rencana hallnya kapan Pak? Insya Allah biasanya acara hall itu kan 1000 hari Mas. Iya. Kita lebih cepat untuk mengadakannya 100 hari. Ya, semoga 3 bulan. nanti 3 bulan ke depan dilaksanakan hall ya Pak ya. Hallnya itu kegiatannya apa aja kira-kira Pak rencananya? Ya, selain kita bersolawat dan kita punya rencana, Mas Imam ini ada penerusnya dari Sumeneb. Ya. Biar Mas Imam ini selalu dikenang bahwasanya dengan karya-karya dan kualitas suaranya yang begitu bagus dan berkualitas, biar tidak berhenti di sini. Terus Pak. Dan selain di sini juga di Jakarta saya selalu bareng sama Mas Imam, bahkan di studio. Dan saya juga punya kenang-kenangan lagunya Mas Imam yang masih belum dirilis. Mas Imam juga pernah mengeluarkan pernah take vokal lagu, belum sempat dipublikasikan. Makanya di acara hall ini nanti kita selain bersolawat dan membacakan doa untuk Mas Imam, kita mengadakan penerus Imam S. Arifin. Dengan cara apa itu Pak mengadakannya Pak? Apakah dengan lomba atau dengan bagaimana? Kita melombakan. Oh, bagus Pak. Setelah Itu acara bagus. hall selesai, kita lanjut dengan mengadakan lomba Imam S. Arifin. Dan saya juga ada lagu kenangan. Oh, ada lagu kenangan. Lagu Maksudnya kenangan apa itu Pak? Rekaman Mas Imam yang belum sempat dipublikasikan. Oh, ada sama Bapak berarti? Ada. Oh, Saya punya lagu ini sekitar sudah 5 atau 6 tahun yang lalu. lagi 6 tahun yang lalu dia sudah membuat lagu dan belum dipublikasikan. Oh, Kebetulan karya ini bukan karya Mas Imam, cuman Mas Imam yang menyanyikan itu. sudah sempat rekaman berarti? Sudah rekaman. Kebetulan Boleh kita dengar ya, rekan-rekan karyanya- boleh kita dengar lagunya. Boleh coba kita dengar sepintas sedikit ya. Ini judulnya apa Pak? Selamat Tinggal Jandaku. Oh, Selamat Tinggal Jandaku. Jadi setelah lagu Jandaku, Selamat Tinggal Jandaku ya.
ya jadi itu dia intronya lagu-lagu ciptaan Imam S. Arifin 6 tahun yang lalu. Kebetulan lagu ini karya sahabat saya juga, Bang Jenal, teman akrabnya almarhum juga, diminta Mas Imam yang menyanyikan. Jadi ada tambahan lagi kira-kira Pak? Tambahan tadi sekelumit tadi yang kita bahas, bahwasanya lagu-lagu Mas Imam kita sudah merenungi bersama. Kalau lagu-lagunya Mas Imam itu kan penuh dengan dakwah sebenarnya. Cuman di umum itu masuknya ke percintaan atau asmara. Ada bisa Bapak contohkan kira-kira? Kita bisa lihat, dengarkan contohnya lagunya Mas Imam itu memang tujuannya adalah untuk ketuhanan ya. Benar. Ada lagunya kira-kira Pak? Salah Bapak satunya bisa. ada yang judulnya Tanpa Kamu. Coba Pak, kira-kira Bapak kata suaranya enak, hampir mirip dengan Mas Imam ini. Coba, Insyaallah. coba tarik suara. Tanpa kamu hidup ini tak berarti. Tanpa kamu jiwaku terasa sunyi. Bukan bibir ini yang menyatakan cinta, tetapi hatiku yang berbicara. Itu merupakan pujian kepada Tuhan. Oh itu maksudnya ya. Iya. Cuman orang taunya untuk asmara dan percintaan. Salah satu contohnya lagu itu. Ya itu mungkin nanti semoga karya-karya beliau itu benar-benar dapat dijiwai oleh orang-orang dan juga merupakan amal jariah ya, karena orang-orang itu mendengar lagu-lagu Imam itu senang. Dengan kesenangan itu merupakan amal jariah bagi almarhum. Ya demikian mungkin tayangan kita kali ini untuk pelaksanaan Haul 100 hari arwah almarhum Imam S. Arifin, agar nama besar Imam S. Arifin tetap terjaga di Indonesia dan juga khususnya di Sumeneb, Madura. Dan kami juga segenap keluarga besar dan para sahabat yang ada di kampung mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada